Mohon izin saya mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Ngopi Seruput hari ini, yaitu ngobrol JPI seputar akar rumput. Senang sekali bisa berkumpul dan ngobrol soal isu yang jujur saja lumayan panas karena menyangkut geopolitik, industri strategis, sampai kedaulatan udara kita. Hari ini kita akan menyelam ke salah satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya posisi Bandara Khusus IMI Morowali dalam kerangka pertahanan maritim dan udara Indonesia Timur? Pertanyaan ini membawa kita pada diskusi yang tidak hanya teknis, tapi juga sangat strategis. Nah, sebelum kita mulai percakapan mengenai Bandara Morowali ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif Juris Police Institute, Kak Atari Farhani SHMH, yang mana beliau akan menyampaikan sambutan dari negeri beruang merah, dari Rusia sana, karena sedang menempuh pendidikan S3 di sana. Mohon izin, apakah Kak Atari sudah ada dalam Zoom? Sepertinya Kak Atari belum masuk dalam Zoom, Bapak Ibu. Untuk itu, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu mengapa Juris Police Institute mengambil tema ini. Bapak Ibu sekalian, Indonesia Timur ini sedang bergerak dari kawasan pinggiran menjadi poros strategis, baik dalam konteks perdagangan global, pertahanan maritim, maupun air power. Ada industri yang tumbuh pesat, ada dinamika geopolitik di sekitar kita, dan ada infrastruktur yang fungsinya semakin krusial. Salah satunya adalah Bandara Khusus IMIF di Morowali. Meski statusnya bandara swasta, tapi nampaknya tidak swasta-swasta amat Bapak Ibu, karena bersinggungan dengan mobilitas personel asing, logistik industri yang strategis, sampai potensi celah keamanan udara. Untuk membedah isu kali ini, kita juga alhamdulillah kedatangan sosok yang sangat berpengalaman dan sangat berwawasan di bidang air power Indonesia yang tidak perlu kita ragukan lagi pengalaman beliau. Hadir bersama kita Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Beliau merupakan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Sudah puluhan tahun beliau berada di jantung isu pertahanan udara, jadi kita sangat beruntung sekali Bapak Ibu bisa mendengar langsung pandangan beliau mengenai isu yang sangat hangat saat ini. Selamat datang Bapak Cepi, selamat bergabung di Ngopi Seruput kami. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah diundang. Kehormatan buat saya. Terima kasih banyak Bapak. Baik Bapak Ibu, untuk memulai sesi diskusi, kami persilahkan kepada Direktur Eksekutif Juris Police Institute untuk menyampaikan sambutan. Kepada Kak Atari, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Saudari Siti Nurhalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati kepada narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Cepi Hakim. Terima kasih banyak sebelumnya sudah berkenan untuk meluangkan waktunya sekaligus juga untuk membersamai acara Juris Police Institute dalam ngopi seruput, ngopi seputar akar rumput, dan juga kepada seluruh peserta jurisian yang selalu memberikan keluangan waktunya untuk senantiasa membersamai JPI untuk melakukan kajian diskusi yang memang secara rutin Juris Police Institute selalu selenggarakan. Dan tak lupa seluruh jajaran rekan-rekan
tim Juris Police Institute yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat yang luar biasa sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bertatap muka melalui room Zoom ini untuk membahas salah satu topik yang mungkin sangat menarik sekaligus juga menjadi perhatian bagi kita semua dalam waktu belakangan ini karena menyangkut aspek kedaulatan negara di ruang udara dan juga selawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Rekan-rekan sekalian, topik pada hari ini cukup menarik dan sangat strategis. Mengapa demikian? Karena mengenai bandara khusus Morowali ataupun bandara ini menjadi penting untuk kita bahas bersama karena mungkin bagi kita semua ini bukan sekedar isu teknis mengenai aspek perizinan saja, tapi juga bagaimana mengenai persoalan yang sangat penting berkaitan dengan tata kelola ruang udara yang memang sangat bersentuhan langsung dengan tiga ranah strategis, baik itu tentang keselamatan penerbangan, lalu kemudian juga berkaitan dengan kedaulatan negara yang sangat penting dan juga terkait dengan ketahanan udara kawasan khususnya di kawasan Indonesia Timur. Karena memang dari sudut pandang akademik khusus mengenai Bandara Morowali ini kita bisa memahami bahwasannya sebagai bagian dari governance gap karena memang adanya kesenjangan antara kecepatan sebuah ekspansi industri dan kapasitas regulasi negara karena memang di satu sisi sektor industri tumbuh pesat tapi di satu sisi lain sebuah kerangka regulasi ini tidak diperbarui secara adaptif gitu sehingga muncullah sebuah zona yang mungkin kita sebut menjadi zona abu-abu gitu kan dan kita juga perlu mencatat bahwasannya ini menjadi penting karena ruang udara itu bukan semata-mata sebagai sarana infrastruktur secara teknis belaka, tapi juga bagian dari strategik domain mungkin karena memang ini menyangkut aspek integritas pertahanan nasional dan sekaligus juga mungkin masuk dalam ranah aspek kedaulatan negara kita pada hari ini. Dan ini menjadi topik yang sangat menarik untuk kita diskusikan dengan pakarnya Pak Cepi Hakim yang memang beliau cukup sangat konsen dan juga penulis buku-buku yang berkaitan atau bersinggungan langsung atau bersentuhan langsung dengan aspek ruang udara khususnya mengenai kedaulatan udara. Tanpa berpanjang lebar, mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga ngopi seruput ini dan diskusi yang diselenggarakan oleh JPI bisa memberikan pemahaman sekaligus cakrawala keilmuan bagi rekan-rekan sekalian. Demikian dari saya kiri saja. Billahi fissabil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Atari atas sambutannya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Capi Hakim, sebelumnya izin perkenalkan nama saya Siti Nur Halimah yang insya Allah akan memoderatori percakapan atau diskusi mengenai tema yang kita bahas pada hari ini. Mohon izin Bapak Capi, kita langsung mulai ke sesi diskusi. Ya, boleh silakan. Siap. Izin Bapak untuk memberi fondasi awal terlebih dahulu untuk pembuka diskusi kita, mungkin kita bisa mulai dari gambaran yang paling besar, yaitu bagaimana berdasarkan sudut pandang air power dan juga geopolitik, apa yang membuat kawasan Indonesia Timur ini menjadi poros ketahanan maritim dan udara yang begitu penting, Bapak? Ya, terima kasih ya. Apabila kita berbicara tentang
poros ya. Maka dalam era seperti sekarang ini udah nggak ada poros lagi, Mbak. Ya, kita sudah masuk di era cyberspace ya. Cyberspace itu membuat semua berubah. Ya. Cyber itu adalah domain kelima dari daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Yang kelimanya adalah cyber. Nah, dengan masuk dalam dunia cyber, tadi saya sampaikan bahwa itu merubah semuanya. Sistem pertahanan sebuah negara nggak bisa lagi kita bikin poros ini, poros itu, mana yang penting, mana yang ini. Nggak bisa lagi. Kita harus melihat itu sebagai satu kesatuan besar, satu kesatuan yang memang harus bisa dilindungi, bisa diproteksi. Ya. Bahwa ada kawasan-kawasan yang lebih kritis dan kurang kritis itu memang tidak bisa dihindari ya. Tetapi saya perlu garis bawahi bahwa sistem pertahanan sebuah negara itu adalah menjadi sebuah sistem yang terpadu ya, terpadu. Tadi saya sudah sampaikan cyber itu membuat banyak perubahan ya. Dengan cyber itu misalnya kita tidak lagi bisa mengenal Superman misalnya. Ya, kita mengenal sekarang super team. Ya. Tidak bisa lagi seseorang mengatasi banyak masalah, nggak bisa lagi. Dia harus tim, ya, harus kerjasama, harus kolaborasi dan lain sebagainya. Memang kalau dilihat koridor Sulawesi, Maluku, Papua itu bisa juga dikatakan sebagai dari Alki 2 dan Alki 3, di mana jalur keluar masuk kapal niaga, energi, dan kapal perang di sekitar Indo-Pasifik. Di luar Selat Malaka memang dia menjadi choke point yang sangat strategis. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu jelaskan terlebih dahulu apa itu Alki ya. Alki, ya kita memang mempunyai Alki, 3 Alki ya, 3 Alki 1, Alki 2, Alki 3, alur laut Kepulauan Indonesia. Ini adalah sebuah konsekuensi dari hukum laut internasional yang dituangkan dalam UNCLOS 1982. Kenapa UNCLOS 1982 ini menjadi penting ya? United Nations Convention on the Law of the Sea itu menjadi sangat penting karena pada tahun 82 itulah secara universal negara kita diakui sebagai negara kepulauan, yang artinya perairan di antara pulau-pulau itu adalah menjadi bagian dari kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah diperjuangkan jauh sebelumnya oleh Pak Juanda, Pak Mukhtar Kusuma-Atmaja dan lain sebagainya, Pak Hairul Saleh dan para pionir kemerdekaan kita. Persoalannya adalah memang tidak ada yang gratis kan. Kalau kita diakui, tetap kita diminta kompensasi. Kompensasi itu adalah oke, Anda diakui sebagai negara kepulauan, tetapi Anda harus memberikan jalur laut kepulauan, harus memberikan innocent passage, harus memberikan lintas bebas di negara Anda. Anda sebagai negara kepulauan silakan, tetapi tolong memberikan akses yang dikatakan sebagai innocent passage atau free lane passage atau lintas bebas atau apapun namanya, yang di Indonesia kita menggunakan terminologi alur laut Kepulauan Indonesia. Tuntutannya sebenarnya adalah alur itu timur barat. Tetapi kita melihat bagaimana kerawanan yang sangat luar biasa kalau alur laut Kepulauan Indonesia itu dikasih timur barat, sama juga bohong karena negeri kita yang tersebar di sepanjang Katulistiwa itu memang terlihat rapi sebenarnya dari timur ke barat. Jadi kalau kita memberikan alur dari timur ke barat, ya kita bukan negara kepulauan lagi namanya, karena ada lintas bebas, karena ada international water, karena ada free lane passage yang tetap akan mengurangi makna dari sebuah negara kepulauan. Itu sebabnya kita berikan utara selatan.
Ya, Alki 1 di Indonesia Barat, Alki 2 di Indonesia Tengah, Alki 3 relatifly antara Tengah dan Timur. Tetapi itu sudah diperhitungkan dengan matang oleh para mereka yang kompeten dalam hukum laut dan aspek maritim, sehingga diberikanlah Alki 1, Alki 2, Alki 3. Nah, Sulawesi, Maluku, Papua itu berada antara Alki 2 dan Alki 3. Dan karena lokasinya yang seperti itu, memang banyak orang mengatakan bahwa dari sisi air power, kawasan ini adalah outer ring road atau outer ring defense ya, atau garis luar dengan basisnya Biak, Morotai, Merauke yang memberikan kedalaman, deteksi dini dan dispersal kekuatan agar pertahanan tidak Jawa sentris ya. Karena Hmm. sekaligus menjadi frontier ya, garis depan, front line, sumber daya dan arena grey zone. Seperti kita tahu ada illegal fishing di situ, ada penyelundupan, ada survei asing. Maka siapa yang mampu mengendalikan udara dan laut di koridor ini tentu saja akan memperoleh daya daya tangkal dan posisi tawar yang jauh lebih kuat di panggung Indo-Pasifik ya. Itu kalau kita melihat tentang koridor Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan lebih mengemuka lagi dalam 2-3 dekade belakangan ini, orang sudah melihat sumber daya alam kita di bagian Indonesia Timur. Hmm. Indonesia itu memang luar biasa ya, sebuah negara yang sangat luas, sebuah negara yang berbentuk pulauan, sebuah negara yang eh, terdiri dari 17.000 kepulauan, sangat luas, berpenduduk banyak sekali, dan juga memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dan tidak itu saja, Indonesia juga berada dari bagian dari Ring of Fire, Hmm. sehingga eh, tidak hanya bisa dikatakan sebagai sebuah posisi yang sangat strategis karena dia di antara dua benua dan dua samudera, tetapi dia juga menjadi sangat strategis sekaligus sangat kritikal Hmm. terhadap national security. Ya, itu hukum alam ya, di mana ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Ada nilai strategis yang tinggi, tapi juga ada nilai kritikal yang tinggi. Dan itulah yang kita hadapi selama ini. Dan pada akhir-akhir ini kemudian kita berhadapan dengan isu mutuali. Ini mengajak kita melihat Bali bagaimana sih sebenarnya kita mengelola national security dalam dalam pengelolaan pertahanan keamanan sebuah negara. Tadi saya sudah mengatakan bahwa di era belakangan ini, di era cyber ini, kita harus melihat itu secara keseluruhan. Karena tidak lagi peperangan itu terjadi antara angkatan perang dengan angkatan perang, tetapi sudah antara sistem melawan sistem, ya. Sudah begitu canggih ya. Misalnya saja sekarang orang berusaha membuat sistem pertahanan itu melindungi dunia cyber ya, karena yang paling ringkih dianggap itu adalah cyber. Orang tidak, negara-negara tidak perlu memerlukan kuat untuk keinginannya menjarah negara lain ya, karena dengan cyberspace orang bisa berbuat apa saja. Dan secara sinis orang juga bisa mengatakan sekarang kita buat apa kita bikin perlindungan cyber, karena apa yang ingin direbut oleh orang luar terhadap kita itu orang bisa atau negara lain tuh bisa memperolehnya tanpa perang, tanpa dunia cyber ya. Contohnya letak strategis dari wilayah udara kita di perbatasan banyak negara itu the most critical border kalau kita ranking Hmm. derajat kritis dari sebuah perbatasan negara adalah perbatasan negara yang berbatasan dengan lebih dari satu negara. Hmm. Keinginan negara lain untuk memilikinya itu tidak perlu dengan upaya yang keras. Malahan kita berikan cuma-cuma itu ya, kalau kita melihat perjanjian Indonesia Singapura tahun 2022 itu malah mensahkan, melanggengkan penguasaan wilayah udara kedaulatan kita di the most critical border kepada negara lain. Itu sebagai pandangan umum saya terlebih dahulu. Ya, Sementara seperti itu, Mbak. baik Bapak.
Saya tadi mencatat salah satu kata kunci yang sangat penting bahwa saat ini sudah tidak terlalu relevan lagi poros-poros itu. Karena sudah cyberspace semuanya menjadi sangat krusial, tidak terporos-poros lagi begitu Bapak. Nah, setelah memetakan ruang strategis dan juga ruang kritikalnya, sekarang kita coba turunkan sedikit mendekati Morowali. Nah, dalam konteks yang sangat strategis sekaligus krusial ini, Bapak, sebetulnya apa peran kawasan industri Morowali? Apakah ia menjadi suatu aset atau justru membuka banyak celah kerentanan baru, Bapak? Bagaimana pandangan Bapak? Dalam peta strategis Sulawesi, Maluku, Papua, Morowali bisa dilihat sebagai satu mesin besar yang ditempatkan tepat di jalur urat nadi ketahanan maritim dan udara. Ya, sekaligus juga merupakan aset strategis karena mengolah nikel dan mineral kritis yang memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok baterai, ya rantai pasok baterai, energi baru, dan bahkan industri pertahanan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa tidak relevan lagi, bukan berarti bahwa itu tidak menjadi perhatian, ya tidak relevan dalam pengertian kalau kita harus catch up dengan the new technology, ya karena kemajuan teknologi itu begitu pesat. Akan tetapi masalah-masalah yang konvensional, masalah-masalah yang tradisional dari prinsip-prinsip pertahanan, prinsip-prinsip studi pertahanan itu tetap berlaku. Misalnya prinsip yang sangat tradisional dari sistem pertahanan adalah pagar, ya. Itu kalau kita melihat dari sebelum Masehi itu pagar sudah menjadi basic prinsip dari sistem pertahanan negara. Misalnya tembok Cina ya dibangun sekian lama waktunya antar generasi hanya untuk mempertahankan, hanya untuk memperoleh national security yang betul-betul bisa dijamin dengan membangun tembok Cina misalnya. Dan banyak lagi, ada tembok Berlin, dan ada juga kalau kita melihat tentang SDI, ya, Strategic Defense Initiative, zamannya Ronald Reagan pada waktu Perang Dingin, itu pun juga wujudnya pagar sebetulnya, yaitu pagar imajiner yang melindungi negara-negara NATO dari kemungkinan serangan nuclear warhead, ya, ICBM dengan nuclear warhead dari negara Pakta Warsawa. Tapi pada prinsipnya adalah pagar. Itu adalah basic prinsip dari sistem pertahanan. Nah, justru karena nilai strategis yang tinggi dari Morowali dan lingkungan di sekitarnya itu, maka keamanan maritim dan tata kelola ruang udara serta pengawasan lintas lembaga itu mempunyai potensi yang harus diberikan perhatian yang khusus. Karena kuncinya bukan lagi menolak kawasan industri, tapi memastikan bahwa Morowali dan kawasan strategis lain di wilayah Indonesia Timur itu sepenuhnya harusnya terintegrasi dalam sistem ketahanan nasional. Apa itu sistem ketahanan nasional yang harus terintegrasi? Misalnya saja bandara, pelabuhan, sistem komunikasi, alur logistik, ya. Dan semua itu harus tunduk pada komando dan hukum negara Republik Indonesia, bukan semata-mata pada logika bisnis yang mengemuka. Mengapa hal ini menjadi sorotan utama setelah isu Morowali ini muncul? Sebenarnya ada beberapa kelemahan. Ada tahu juga bisa juga kita sebut sebagai beberapa kekuatan, ya. Tetapi intinya adalah kontrak dengan investor asing yang bernilai miliaran dolar dan membutuhkan waktu puluhan tahun, itu memiliki potensi konflik yang sangat besar. Mengapa? Karena kontrak itu ditandatangani oleh sebuah rezim yang hanya berkuasa 5 tahun. Ya, lebih-lebih lagi tim dari rezim yang berkuasa lima tahun itu, mereka mempunyai visi pemikiran yang sangat pendek, ya, paling jauh 5 tahun. Sedangkan investor dia memiliki visi rentang waktu yang puluhan tahun, minimal 20 tahun. Karena apa? Karena proses dari pengolahan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk ekonomi itu memerlukan banyak hal, ya,
memerlukan keahlian, memerlukan modal yang besar, dan tentu saja memerlukan waktu yang panjang. Nah, kita bisa membayangkan dua pihak yang memiliki pola pikir yang sangat bertentangan, pola pikir yang rentang waktu pendek dengan pola pikir rentang waktu panjang. Apa yang terjadi? Kontrak-kontrak itu bisa saja kemudian bisa dilihat sebagai kontrak-kontrak yang transaksional sifatnya dan pendek. Tetapi investor memiliki kepentingan yang besar dengan basis keilmuan yang juga sangat tinggi ya, sehingga mereka punya perhitungan bahwa yang dia hadapi ini adalah bukan satu rezim, dia akan menghadapi banyak rezim dan juga akan berhadapan dengan banyak masalah nantinya. Dan itu pasti sudah diantisipasi ya. Semua kalau kita perhatikan hampir ke seluruh kontrak-kontrak jangka panjang kita tuh mempunyai potensi masalah yang besar. Nah, dari potensi masalah yang besar itu ditambah lagi dengan kepentingan-kepentingan para elit-elit tertentu mencari keuntungan. Keuntungan sesaat, bukan keuntungan jangka panjang, sehingga dia tidak inline, dia tidak senada dan seirama dengan apa yang menjadi pikiran dari para investor. Itu sebabnya setiap kontrak jangka panjang mempunyai potensi untuk konflik. Ya, disinilah manajemen konflik itu harus bermain. Sementara itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Tadi karena posisi strategisnya yang sangat tinggi dan critical pointnya juga sangat tinggi dari keberadaan Morowali ini dan kawasan industri di sekitarnya. Apabila Bapak, jika terdapat celah tata kelola di dalam mengelola suatu industri yang begitu strategis ini, ancaman keamanan non-tradisional seperti apa yang paling mungkin muncul? Zaman tradisional yang paling muncul adalah di lingkungan. Ya, kita melihat misalnya di Freeport itu muncul para penambang liar. Ya, di Morowali kita melihat keluhan-keluhan tentang banyaknya tenaga asing dan sebagainya. Keluhan-keluhan seperti ini yang muncul sebagai isu atau mitos atau apa dan sebagainya itu tidak sepenuhnya benar ya. Kadang-kadang itu hanya hoax ya. Kalaupun benar, itu pun juga tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para investor. Ya, kita harus adil juga dalam hal ini, karena para investor tidak mungkin berani dia menyimpang dari kontrak apabila dia tidak difasilitasi oleh penguasa setempat. Jadi kembali lagi bahwa dalam kacamata ya, ilmu politik ya, dalam kajian ilmu politik, apa yang terjadi di Morowali di mana seorang menteri A menyebut A, menteri B menyebut B, itu dalam kacamata politik bukan hal yang sangat mengejutkan karena Wright Mills ya itu sudah pernah melemparkan satu teori yang dinamakan teori power elite yang menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi yang modern sekalipun keputusan strategis kerap hanya diambil oleh segelintir elit yang berada di simpul kekuasaan, yakni para politisi, pejabat militer, dan kalangan bisnis. Di samping itu Samuel Huntington, ya guru besar ilmu politik di Harvard University dalam bukunya The Soldier and the State itu mengurai lebih lanjut tentang bagaimana peran dari aktor negara ya aktor negara yang terdiri dari politisi, bisnismen, militer, dan ilmuwan yang semua berinteraksi dan berkompetisi dan berkolaborasi dalam arena kekuasaan. Dan itu semua menurut Lord Palmerston, Perdana Menteri Inggris abad ke-19, dia pernah mengatakan suatu adagium yang sangat populer yang mengatakan bahwa tidak ada pertemanan abadi maupun permusuhan abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Nah, dengan kacamata inilah isu Morowali sebaiknya dibaca sebagai satu manifestasi konkret dari dinamika kepentingan di antara para elit dan aktor negara yang kemudian tumpah ya, ucul kalau orang bahasa Jawa itu ke ruang publik dalam bentuk perbedaan pernyataan dan tafsir dari masing-masing pejabat negara. Itu yang sebenarnya yang kita saksikan sekarang ini. Nah,
Kembali dalam bahasa pertahanan, critical node atau simpul kunci dalam satu jaringan, bisa jaringan logistik, jaringan energi, komunikasi, atau komando dan pengendalian, sampai dengan jaringan mobilitas udara dan laut, yang kalau terganggu atau jatuh ke tangan orang lain akan melumpuhkan fungsi sistem yang jauh lebih luas daripada ukuran fisiknya. Dari kacamata itu, bandara khusus IMIP misalnya itu sangat layak digolongkan sebagai simpul kritis, Hmm. setidaknya bagi ekonomi nasional. Karena ia adalah pintu utama keluar masuk orang, barang, dan logistik yang menopang rantai pasok nikel dan hilirisasi industri baterai Indonesia. Pada saat yang sama, ia juga berpotensi menjadi simpul kritis bagi kedaulatan wilayah. Bukan karena bandara itu sendiri yang bermasalah, tapi karena semua aktivitas dan lintas batas yang terjadi di situ. Penerbangan internasional, pergerakan warga negara asing, arus barang strategis, secara prinsip harus berada di bawah kontrol penuh negara. Jika simpul itu dikelola terutama dengan logika korporasi dan bukan logika ketahanan nasional, dia pasti akan berubah menjadi critical asset, ya, menjadi critical vulnerability dalam arsitektur pertahanan kedaulatan Indonesia. Contoh yang sederhana mungkin kita bisa melihat tentang yang diributkan sekarang international flight, ya. Hmm. Karena yang muncul di permukaan adalah mengapa di IMIP tidak ada apa namanya bea cukai dan sebagainya yang terlontar di media. Saya perlu jelaskan terlebih dahulu tentang international flight, ya. Profesor Priyatna Abdul Rashid pernah mengatakan bahwa if we talk about aviation, we talk about internation. Kalau kita berbicara tentang penerbangan, maka sebenarnya kita tengah berbicara tentang hal yang antar bangsa. Mengapa? Karena pesawat itu buatan sebuah negara, dipakai oleh negara lain, penumpangnya terdiri berbagai macam kewarganegaraan, rutenya juga bisa ke negara lain dan ke negara lain. Jadi bagaimana? Jadi penerbangan di permukaan bumi ini harus tunduk pada international regulation yang dikoordinasikan oleh International Civil Aviation Organization. Nah, sekarang bagaimana international flight, ya? Kita bagi dua, ada international flight, ada international airport. International airport dan international flight itu dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang international flight itu terdiri dari dua penerbangan, yaitu penerbangan terjadwal dan penerbangan tidak terjadwal. Intinya adalah international flight harus memperoleh izin. Kenapa? Karena Konvensi Chicago tahun 44 menjelaskan bahwa kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif. Jadi tidak ada jalur lintas damai di hukum udara internasional. Nanti kita bicara ada dispute antara hukum udara dengan hukum laut, ya, karena sehubungan dengan ALKI. Kembali lagi dengan international flight tadi. International flight itu ada dua, terjadwal dan tidak terjadwal. Tetapi keduanya tidak terlepas dari izin yang harus diperoleh terlebih dahulu. Jadi international flight memerlukan flight clearance. Flight clearance itu untuk yang terjadwal itu tertampung dalam perjanjian kerjasama antara negara dengan negara, antara maskapai dengan maskapai, antara National Aviation Authority dengan National Aviation Authority negara yang berkait. Untuk yang tidak terjadwal, dia harus memiliki flight clearance yang terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah security clearance yang berasal dari Kementerian Pertahanan atau Mabes TNI atau Angkatan Udara sebagai penjaga udara, penjaga kedaulatan negara di udara, dan kemudian diplomatic clearance itu dari Kementerian Luar Negeri, ya, dari Kementerian. Izin Bapak, suaranya hilang. Bagaimana? Ya, sudah kembali. Ya, oke. Maaf ya, ini WiFi saya memang tadi mulai ngadat ini. Jadi kembali lagi, international flight harus memiliki clearance, ya, untuk terjadwal itu jelas dengan perjanjian,
yang tidak terjadwal, dia harus mengurus flight clearance terlebih dahulu yang terdiri dari 3 clearance, yaitu security clearance dari Kemhan, diplomatic clearance dari Kemlu, dan flight approval dari Otoritas Penerbangan Nasional, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Itu international flight. Sekarang kita bicara tentang international airport atau international aerodrome. International airport atau international aerodrome itu adalah batas negara dalam tanda kutip, karena itu adalah pintu masuk. Jadi kalau kita analogikan dengan rumah, pintu masuk kita kan cuma satu tuh. Ya, kita bikin pagar, kita bikin pintu masuk cuma satu. Kenapa? Karena rawan, orang luar bisa keluar masuk. Ada kerawanan yang tinggi di pintu keluar masuk batas negara. Itu sebabnya di international airport harus ada perangkat keamanan yang yang diwakilkan oleh Airport Authority, yang merupakan kepanjangan dari National Aviation Authority, Kemhub dalam hal ini. Di bawahnya itu akan terdiri dari aparat keamanan terkait dan CIQ minimum, yaitu Custom, Immigration, dan Quarantine. Itu kenapa begitu? Karena sekali lagi itu adalah pintu masuk sebuah negara, itu adalah batas negara, itu adalah kritis, ya, pintu masuk yang kritis. Itu sebabnya di rumah pun kita akan tidak membuka pintu keluar masuk di semua pintu rumah kita, kan cuma pintu depan aja. Itu pun harus selalu tertutup, kan di rumah kita kan tidak pernah pintu masuk yang terbuka. Kenapa? Karena rawan, karena kritis, ya. Itu international flight dan international airport. Nah, dari temuan di lapangan itulah kemudian muncul isu Morowali. Ya, Menhan mengatakan negara dalam negara, tetapi di sisi lain Wamenhub mengatakan semua itu legal. Sekali lagi, kalau kita tinjau dari kajian ilmu politik, ya itu yang terjadi adalah power struggle di antara para elit negeri ini. Demikian, Mbak. Baik, sangat menarik Bapak. Tadi karena posisi kritisnya Bandara IMIP ini, dia dikategorikan sebagai critical node, baik dari segi kedaulatan wilayah, kemudian juga apakah berpengaruh juga atau bisa kita kategorikan juga bahwa Bandara IMIP ini termasuk critical node di kedaulatan udara, Bapak? Dan apakah masih ada ruang abu-abu di situ? Ya, memang potensi ancaman yang non tradisional, ya seperti misalnya penyelundupan barang strategis, pelintasan personel asing tanpa identifikasi yang jelas, kemudian illegal fishing, di kejahatan maritim lain, dan kebocoran data serta survei wilayah dari mapping udara dan lain sebagainya. Apalagi pencucian uang dan korupsi terstruktur melalui skema ekspor impor yang tidak transparan, itu semua memang bisa terjadi, ya bisa saja terjadi. Namun yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa status dari bandara khusus swasta itu tidak boleh mengurangi, apalagi membatasi air sovereignty, ya, kedaulatan udara dan sistem pertahanan udara nasional. Karena kedaulatan di udara itu melekat pada negara, ya, bukan pada status kepemilikan bandara. Kan tetapi memang dalam praktek, jika bandara khusus itu dikelola dengan logika privat dan tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem nasional, ya, yang terdiri dari Airnav, Angkatan Udara, Imigrasi, Bea Cukai, atau intelijen, maka mudah sekali akan muncul zona abu-abu yang ada pergerakan pesawat, orang, barang di dalam wilayah kedaulatan RI yang secara hukum tetap harus bertanggung jawab. Negara harus tetap bertanggung jawab terhadap itu semua. Tetapi secara faktual memang tidak sepenuhnya dapat terlihat, ya, dapat tercatat dan dapat dikendalikan oleh instrumen pertahanan dan penegakan hukum nasional. Nah, disinilah kembali lagi saya harus menyampaikan bahwa dalam dunia penerbangan itu dibutuhkan 3 hal yang mutlak. Yang pertama adalah dibutuhkan disiplin yang tinggi, self disiplin yang tinggi. Yang kedua, self disiplin itu tidak mungkin kita harapkan begitu saja akan hadir. Jadi perlu close continuous monitoring, ya, pengawasan melekat yang terus-menerus. Itu pun tidak akan efektif apabila tidak ada hukuman atau law enforcement
hukuman efek jera apabila terjadi pelanggaran. Nah, saya kira ya, itu Mbak. Nah, siap Bapak. Berarti dalam kerangka total defense, sebaiknya seperti apa model pengawasan terintegrasi yang paling ideal antara TNI AU, Bakamla, Kemenhub, dan juga para elit-elit di bidang industri. Seperti apa sebetulnya pola pengawasan yang menurut Bapak paling ideal, Bapak, antara para pemangku kepentingan ini? Ya. Dalam kerangka total defense ya, model idealnya adalah pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi yang berbasis satu gambar situasi nasional. Ya. Common Operating Pictures namanya, di mana semua pergerakan pesawat, kapal, orang, barang di fasilitas swasta terutama wajib masuk ke dalam sistem negara secara real time. Ya, tadi kan kita udah ngomong tentang cyber, ya, tentang bagaimana kita menggunakan kemajuan teknologi yang begitu tinggi, ya. Nah, dalam hal ini Angkatan Udara memang memegang peran utama untuk airspace surveillance dan penegakan kedaulatan di udara dengan perangkat radar, perangkat identifikasi, perangkat intersepsi, dan lain sebagainya. Kemudian Bakamla juga harus mengawal domain maritim di sekitar fasilitas yang memerlukan, misalnya menjalankan patroli, law enforcement di laut, dan lain sebagainya. Kemenhub juga harus terlibat dalam mengatur perizinan, standar keselamatan, dan integritas teknis ke jaringan airnav misalnya, dan sistem transportasi nasional. Di sisi lain, pengelola swasta juga harus tetap mengelola operasi harian, tetapi wajib membuka data flight plan, manifest, pergerakan logistik, dan akses fisik bagi tadi itu centralistic command and control. Dan joint command post atau standard operating procedures yang terpadu itu harus dibangun sehingga fasilitas itu berfungsi sebagai critical asset negara, bukan wilayah privat di dalam kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu Mbak. Baik, harus dikelola sebagai suatu aset strategis negara, bukan wilayah privat negara. Itu Bapak, poin penting yang juga menjadi yang harus kita garis bawahi. Nah, Bapak, jika harus memilih salah satu langkah prioritas, tadi kan harus ada sistem atau pola pengawasan yang terintegrasi. Tapi jika harus memilih satu langkah prioritas, apa rekomendasi yang paling mendesak bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola bandara khusus di kawasan industri strategis seperti Morowali ini, Bapak? Ya. Gambar besarnya sebenarnya mudah ya, dalam pengertian bahwa Angkatan Udara bertugas menjaga kedaulatan negara di udara. Kemudian kita harus melihat udara mana, kan kita mesti bertugas di wilayah udara kedaulatan. Wilayah udara kedaulatan itu yang mana? Gitu. Kita harus menginventarisasi dulu di mana wilayah udara kedaulatan kita. Ada banyak kelemahan di sini. Kelemahan pertama adalah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita belum mencantumkan wilayah udara di atas teritori NKRI itu sebagai wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia. Kita tidak cantumkan itu. Ya. Ada orang bilang, wah lebay banget sih. Kenapa? Kan kalau bumi dan air itu udah termasuk udara. Nggak bisa. Ya. Untuk diketahui, pada peringatan 50 tahun jurusan Air and Space Law di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, itu kelompok guru besar ahli hukum udara dan ruang angkasa memperingatinya di Unpad, dan waktu itu saya diundang sebagai pembicara, ya, sebagai pembicara tamu, dan saya dipertemukan dengan almarhum Profesor Saifullah. Profesor Saifullah memerlukan ketemu saya sebelum konferensi itu, sebelum sidang peringatan itu. Dia mengatakan begini, Pak Japi tolong bantu kita, ya,
Saya bilang, bantu apa, Prof? Katanya. Bapak kan ini semua guru besar semua, saya bantu apa? Saya ini apa? Beliau bilang, bukan begitu. Kalau Pak Capi yang ngomong tuh biasanya didengerin. Kan. Betul itu, Pak. Oke, oke. Kalau begitu apa yang mesti saya sampaikan? Kata saya dengan senang hati dong. Disitulah Profesor Saifullah memberitahukan hal yang juga mengejutkan saya. Saya baru tahu pada waktu itu bahwa tim kelompok kerja guru besar ahli hukum udara dan hukum ruang angkasa UNPAD. Ya. Untuk diketahui jurusan Air and Space Law di Fakultas Hukum UNPAD itu adalah jurusan Air and Space Law yang pertama di Asia. Ya, tahun 64 itu udah didirikan dan itu kita mendapatkan respect dari banyak negara yang apabila berbicara tentang hukum udara. Dia mengatakan begini, Pak Japim, tim kita sudah bekerja keras untuk berusaha mencantumkan wilayah udara di atas teritori NKRI itu sebagai wilayah udara kedaulatan negara dan tidak berhasil. Dalam 4 tahap amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang dilaksanakan pada waktu itu, mereka tidak berhasil. Wah, ini menarik, Pak. Ya. Cuman saya kan nggak mengerti ya, kurang tahu banyak ya. Tolong saya diberikan bahan ya, biar saya pelajari sehingga kalau saya ngomong tuh nggak ngaco katanya. Terus saya bilang juga, Pak, Hah? apa nggak Pak apa nggak lebay itu? Kan di Baik. di di konstitusi udah dibilang bumi dan air ya. Itu kan tentunya termasuk udara. Nggak bisa. Dia bilang nggak bisa. Kita harus cantumkan itu. Kenapa? Karena apabila ada sengketa antar negara, ya, apabila terjadi dispute between nation tentang air and space, maka tuh yang maju itu adalah para tim negara itu pada ahli-ahli hukumnya, lawyernya lah gitu ya, yang akan maju berunding apabila ada dispute. Dan dalam sidang pertama perundingan sengketa itu, kita udah langsung kalah. Kenapa kalah? Dia akan bilang, Anda tuh, negara Anda tuh dalam konstitusinya nggak mencantumkan wilayah udara itu wilayah udara kedaulatan. Kok mau bicara tentang sengketa yang kita hadapi? Udah kalah kita, udah selesai. Itu prinsip yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang dari kata-kata Profesor Saifullah. Ya. Jadi gambar besarnya, kalau kita berbicara tentang kedaulatan negara di udara, itu ada beberapa masalah yang prinsip. Yang pertama adalah kita belum menentukan wilayah udara kedaulatan kita sendiri. Yang kedua, kalau katakanlah ya di dalam undang-undang lainnya ada ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, ada undang-undang tentang kelautan, ada beberapa juga menyebutkan bahwa kita berdaulat di udara. Tetapi kalau diurut ya, orang-orang hukum tahu dong, kan harus diurut nih hukum ini dari mana. Biangnya itu kan konstitusi, biangnya itu kan Betul. undang-undang dasar. Nah, di undang-undang dasar nggak ada. Nah, itu yang pertama yang nggak ada. Yang kedua adalah kalau kita katakanlah kita berdaulat, kedaulatan kita udara di atas wilayah itu adalah kedaulatan kita, katakanlah seperti itu. Tetapi ada yang dari sejak kita merdeka sampai sekarang, ada wilayah udara di atas teritori NKRI itu tidak berada di bawah kekuasaan kita. Ya, tidak ada, tidak sampai sekarang. Bahkan pada tahun 2022 itu diresmikan justru didelegasikan ya wilayah X Flight Information Region Singapura yang Flight Information Region Singapura itu dikembalikan kepada Indonesia sehingga namanya Flight Information Region Jakarta. Jadi VIR Singapura sekarang udah nggak ada, jadi VIR Jakarta. Tetapi ada catatan bahwa wilayah X VIR Singapura itu dari zero level sampai 37.000 feet itu didelegasikan kembali kepada otoritas penerbangan Singapura untuk waktu 25 tahun dan akan diperpanjang. Ya, jadi sekali lagi wilayah udara kedaulatan NKRI yang terletak di the most critical border
di wilayah perbatasan yang sangat kritis. Tadi saya garis bawahi, kenapa sangat kritis? Karena dia berbatasan dengan lebih satu negara, itu tidak kita kuasai, itu tidak Hmm. tidak berada dalam kekuasaan kita, sehingga Angkatan Udara tidak bisa melakukan tugas-tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara di udara. Terus ada yang bilang, wah itu kan cuma pengelolaan doang, kita tetap berdaulat. Mereka ini tidak mengerti apa artinya kedaulatan negara di udara. Kedaulatan negara di udara, menurut Profesor Pablo Mendes de Leon, Profesor Tip Latiful Hayat, Profesor Priyatna Abu Rasid, dan Profesor Saifullah, kedaulatan negara di udara itu ditandai dengan 3 pilar, yaitu control of the air, use of airspace, dan law enforcement. Ya, selama 3 pilar itu tidak bisa kita lakukan, itu adalah tanda bahwa kita tidak berdaulat di situ. Jadi kita tidak berdaulat di situ. Jadi Angkatan Udara nggak punya kerjaan sebetulnya, gitu. Karena dia menjaga kedaulatan negara di udara, prioritas utamanya adalah di most critical border. Padahal di most critical border itu kita tidak punya kedaulatan, kita tidak punya air sovereignty, kita tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan 3 hal itu. Hmm. Kan bisa kan, untuk izin. Masa kita patroli izin dulu itu? Masa ronda itu mau berangkat ronda izin dulu sama maling-malingnya, kan nggak mungkin ya. Ya. Ya, dalam pengertian itulah tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki masalah yang besar dalam kedaulatan negara di udara. Yang pertama, di konstitusi tidak tercantum. Yang kedua, di the most critical bidder kita tidak mempunyai kebebasan melaksanakan misi kedaulatan negara di udara. Dan yang ketiga adalah di atas ALKI ya. ALKI itu Free Lane Passage ya, Innocent Passage ya, alur laut kepulauan Indonesia yang berlaku sebagai international water. Orang boleh seliwer-seliwer tanpa izin. Hmm. Cilakanya, karena kemajuan teknologi, kan sekarang ada kapal-kapal yang bisa bawa pesawat terbang. Sehingga pesawat terbang juga merasa berhak untuk melintasi lintas damai itu, melintasi ALKI. Sehingga muncul terminologi airways di atas ALKI. Padahal tidak mungkin ada airways di atas ALKI ya. ALKI memang bebas lewat. Tetapi tidak berarti wilayah udaranya itu juga bebas lewat. Apalagi kalau terminologinya airways. Airways adalah jalur penerbangan yang diberikan pelayanan navigasi dan juga search and rescue apabila terjadi kecelakaan dan memerlukan titik-titik laporan ya, reporting point yang terdaftar di ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi di atas ALKI itu sekarang banyak negara yang merasa berhak untuk melewat tanpa izin, padahal hukum udara tidak mengizinkan itu. Hmm. Ya, Konvensi Chicago tahun 44 yang merupakan penegasan dari Konvensi Paris tahun 1919 itu menegaskan bahwa air sovereignty itu komplit dan eksklusif. Harus diingat, kenapa komplit dan eksklusif? Kenapa orang harus minta izin? Karena wilayah udara kedaulatan sebuah negara itu rawan. Bagaimana sih rawannya? Rawannya itu terbukti atau muncul dari pelaksanaan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 itu menghasilkan Konvensi Paris tahun 1919. Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945 itu menghasilkan Konvensi Chicago tahun 44. Jadi konvensi itu, hukum udara internasional itu yang menyebutkan air sovereignty itu komplit dan eksklusif, itu dilatar belakangi menurut istilah Profesor Pablo dalam bukunya Introduction to International Air Law dikatakan memiliki military background, memiliki national security background. Jadi bukan ngarang-ngarang. Dan kalau kita mempelajari sejarah lebih jauh lagi, sebelum Masehi itu sudah ada adegium di Romawi kuno yang mengatakan bahwa apabila seorang memiliki tanah, maka dia juga memiliki hak atas ruang udara di atasnya tanpa batas. Jadi dari sejarah pun sudah kelihatan bahwa konsep udara itu sudah tertanam ya, dan dari sebelum Masehi. Kemudian dari tahun 1700 atau 1800 waktu
Montgolfier Hmm. melakukan percobaan-percobaan balon, itu juga sudah ada larangan dari polisi Perancis bahwa dia tidak boleh menerbangkan balon tanpa izin. Jadi konsep freedom of the air itu sudah ditolak dari sebelum Masehi, Pak. Sementara kita tuh memberikan begitu saja kepada negara lain ya. Itu jadi ada tiga masalah yang sangat prinsip kalau kita berbicara tentang kedaulatan negara di udara. Nah, jadi secara prinsip sebenarnya undang-undang penerbangan dan aturan bandara khusus, balik lagi ini tentang Morowali, itu sudah mengakui kedaulatan negara dan kewajiban keselamatan, tapi belum memang sepenuhnya menjawab dimensi security dan dimensi defense di era sekarang, ya. Karena kalau kita mengikuti defense tadi atau studi pertahanan di era yang sangat mutakhir ini, maka kita berhadapan dengan banyak hal. Yang intinya adalah perang sekarang itu sudah merupakan, orang mengatakan dengan istilah hybrid, orang mengatakan sistem melawan sistem, network centric system dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu sistem pertahanan tidak punya pilihan lain kecuali menyesuaikan diri. Dan kalau kita melihat Morwali sekali lagi, maka perlu ada satu penguatan penting di situ yang mempertegas kewajiban integrasi bandara khusus ke sistem pertahanan dan penegakan hukum nasional. Misalnya aja kewajiban kehadiran imigrasi, bea cukai, karantina, airnav, dan akses ya, baik akses itu data maupun akses fisik bagi aparat keamanan, TNI, Polri, Bakamla, dan semua fasilitas yang punya koneksi internasional atau mengelola komoditas strategis. Dan itulah yang kita hadapi sekarang ini. Baik, terima kasih Bapak Capi atas jawabannya yang begitu komprehensif. Saya yakin peserta ngopi seruput di ruangan Zoom ini juga telah memiliki perspektif dan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan di Morowali khususnya dan juga terkait permasalahan kedaulatan negara di bidang udara secara umumnya. Karena sejujurnya Pak Cepi, saya juga baru ngeh tadi dari paparan Pak Cepi bahwa betul di konstitusi kita tidak mencantumkan ruang udara, hanya bumi dan air. Mungkin saya yakin teman-teman juga ada beberapa yang baru ngeh ya kalau memang kita selama ini terlalu menyepelekan bahwa kalau udah bumi dan air ya udara juga termasuk, padahal tidak. Harusnya itu lebih dipertegas mengapa kita tidak mencantumkan juga bahwa negara berdaulat atas udara, bahkan orang di zaman Romawi dulu itu sudah ngeh tentang urgensi kedaulatan kedaulatan negara di bidang udara. Nah, izin Bapak untuk lebih memperdalam lagi wawasan kita juga persilahkan kepada teman-teman yang sudah hadir di ruangan Zoom ini untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Capi. Ya, saya Mbak Siti. Ya, boleh. Pak Manimbang. Untuk teman-teman yang lain juga jika ada pertanyaan boleh di drop di kolom chat atau boleh juga langsung mengangkat raise hand-nya dan nanti saya aktifkan kameranya. Silahkan Bapak Nimbang. Ya, saya Manimbang dari Dewan Pimpinan Nasional HKTI. Terima kasih Pak Cepi. Saya dengan Pak Cepi ini termasuk pengagum lah. Karena banyak referensi Pak Cepi yang saya kutip kalau saya ceramah. Yang saya teringat itu kepemimpinan di Indonesia itu harus strong leadership karena mengelola kepulauan yang begitu besar. Jadi pemimpin yang efektif itu kata Pak Cepi harus mempunyai kemampuan mewujudkan misi besar dan respon support the people. Itu saya uraikan dalam setiap materi saya sampaikan. Padahal saya sendiri ketemu Pak Cepi itu belum pernah. Ini lewat udara aja. Jadi paparan Pak Cepi tadi sangat membuka nalar sehat kita, sangat komprehensif, sangat detail, dan berbasiskan penguatan kedaulatan. Aturan-aturan disampaikan secara terang benderang, pentingnya integrasi, koordinasi,
dan sebagainya itu sangat jelas. Nah, kembali ke kasus Bandara Morowali, kesimpulan sementara saya, kita kecolongan benar ini Pak. Ini kata Bapak tadi ada bagian ini power struggle, ini pertarungan antar elit sehingga rakyat menjadi korban. Kita sudah kecolongan, itu sudah betapa banyak aturan-aturan ditabrak, terutama yang mengerikan itu menyangkut security dan pertahanan negara. Nah, ini nasi sudah menjadi bubur, Pak Cepi. Saya setuju dengan Mbak Moderator tadi, apa langkah prioritas kita untuk mengatasi ini? Kalau menurut saya ini para unsur yang terlibat itu harus diberikan sanksi agar ada efek jera. Ini Menteri Perhubungan aja membela diri. Menteri Perhubungan mengatakan sudah lengkap, sudah clear. Menteri Pertahanan mengatakan itu ada persoalan serius di situ. Jadi kalau ini dibiarkan hanya karena toleransi, karena penguasa yang mengelola itu, saya kira kita akan menuai banyak masalah ke depan. Dan ini sudah menyentuh wilayah sangat strategis dalam pertahanan negara, karena itu kedaulatan negara sudah ditabrak di sana sini ya. Hanya dengan alasan ekonomi, tapi masalah keamanan negara terabaikan. Mohon solusi Pak Cepi supaya saya bisa koordinasikan dengan teman-teman apa langkah-langkah kita yang berbasiskan menjaga kedaulatan negara dari udara. Terima kasih Pak Cepi. Ya, Langsung terima saja kasih. Bapak, silakan. Oke. Jadi rekomendasi teknis saja dulu ya. Kita mulai dari hal yang teknis dulu. Kita harus jadikan setiap kawasan industri strategis seperti Morowali itu tunduk pada rezim single command and single oversight, ya, yang berbasis pada total defense. Artinya semua izin, operasi bandara, pelabuhan, dan arus orang barang di kawasan itu wajib, ya, dia harus terhubung ke satu mekanisme pengendalian lintas kementerian, lintas lembaga, Kemhan, Kemenhub, Angkatan Udara, Bakamla, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, yang permanen dengan risk assessment keamanan nasional sebagai syarat izin dan audit rutin. Ya, dengan begitu kawasan industri tetap bisa agresif mengejar investasi dan ekspor, tetapi tidak pernah keluar dari kerangka kedaulatan dan kepentingan pertahanan negara. Sekali lagi kita nggak bisa tidak adil dalam hal ini ya. Karena sekali lagi peluang-peluang yang kita lihat sebagai pelanggaran yang dilaksanakan oleh para investor itu kemungkinannya kecil kalau tidak difasilitasi oleh para local strongman. Istilahnya di ilmu politik tuh saya baru tahu juga ada local strongman, ada terminologi. Tetapi itulah kalau kita melihat isu Morowali itu sebagai isu politik, itu udahlah ya. Karena kan sudah dibilang dalam politik itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semua yang salah jadi benar, semua yang benar jadi salah. Jadi kalau kita mendiskusikannya itu akan memakan waktu yang panjang dan harus melibatkan para ahli ilmu politik. Saya nggak mampu lah bicara di situ, silahkan aja. Yang penting sekarang kita bisa bicara atau bisa melihat apa pelajaran yang bisa kita petik dari situ ya, lesson learned dari situ. Yang pertama adalah kita harus melihat kepentingan mengenai kembali pada prinsip unity of command ya. Unity of command ini sebenarnya juga menyangkut hal yang prinsip dalam manajemen ya. Kita ingat Henry Fayol ya, yang mencetuskan tentang POIC misalnya ya, planning operating POIC, planning, operating, actuating, controlling. Ya, prinsipnya ada masalah yang harus diperencanakan terlebih dahulu dan diawasi dengan baik dan dikerjakan dengan terpadu ya. Dan prinsip unity of command itu sebenarnya juga prinsip-prinsip dari leadership yang beririsan langsung dengan manajemen. Kita memang memerlukan strong leadership dan high-tech manajemen. Jadi manajemen biasa tuh udah ketinggalan zaman. Harus high-tech manajemen. Kenapa high-tech manajemen?
Karena dalam sebuah negara yang besar seperti kita mungkin perlu mencontoh Cina ya. Ya, Cina bagaimana dia membangun dalam 3 atau 4 dekade begitu pesat. Kenapa? Karena dia memiliki strong leadership dan high tech management yang ditopang oleh think tank yang beralaskan education and training system yang mapan dan research and development yang berjalan seiringan. Ya, itulah yang bisa membimbing sebuah negara besar yang berpenduduk banyak, yang kaya raya, bisa menuju ke kemakmuran. Ya. Dalam konstitusi udah jelas semua, sumber daya alam harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi semaksimal kesejahteraan rakyat. Itu sudah jelas sekali. Tetapi apabila kita tidak menganut unity of command, kalau kita tidak menganut strong leadership, kalau kita tidak menganut high tech management, maka itu akan sulit bisa dilakukan. Ya. Contoh sederhana, kita kembali lagi kedaulatan negara di udara, bagaimana mengelola wilayah udara nasional. Saya cerita ini. Tahun 55 itu ada namanya Dewan Penerbangan. Ya, pada tahun 55 sudah dibentuk Dewan Penerbangan. Apa itu Dewan Penerbangan? Dewan Penerbangan adalah wadah untuk mengelola wilayah udara nasional sebagai wilayah udara strategis yang minimal berfokus pada 2 hal, yaitu military aviation dan civil aviation. Kenapa itu yang menjadi fokus utama? Karena Dewan Penerbangan ketika itu adalah merupakan inisiatif dari Pak Surya Dharma, KSAU pada waktu itu, yang diperintahkan oleh Bung Karno membuka jalur penerbangan perintis di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil yang tidak mungkin bisa dicapai oleh moda transportasi lain selain transportasi udara. Sehingga pada waktu itu Angkatan Udara atas instruksi Kepala Staf Angkatan Udara Pak Surya Dharma membangun jaring perhubungan udara nasional di wilayah yang kritis, di wilayah yang terpencil, di wilayah perbatasan. Namanya dulu Dinas Angkutan Udara Militer. Dia adalah menjadi simbol untuk mempersatukan bangsa ini di era baru 10 tahun Indonesia merdeka. Bung Karno udah melihat bahwa negara yang begitu luas dan tersebar daerah terpencil yang banyak yang sulit terhubung, itu memerlukan sistem perhubungan udara yang mapan. Jadi dirintislah oleh Pak Surya Dharma Dinas Angkutan Udara Militer yang sekaligus memiliki pelayanan terpadu bagi kebutuhan masyarakat, dukungan administrasi logistik, tata kelola pemerintahan daerah, sembako, segala macam itu dibungkus dalam satu organisasi namanya Dinas Angkutan Udara Militer. Yang nantinya dalam perkembangan itu, peran itu kemudian dijalankan oleh Merpati Nusantara Airlines, kalau kita masih ingat ya, almarhum MNA, karena udah bubar itu. Nah, dalam konteks yang seperti itu, maka kita juga harus melihat bahwa mengelola wilayah udara nasional yang merupakan sumber daya alam strategis itu tidak sesederhana yang kita lihat seperti sekarang ini. Dia memerlukan Dewan Penerbangan. Tahun 55 kita udah bikin, ya. Tahun 55. Tahun 2025 kita nggak punya lagi. Itu sebabnya pengelolaan wilayah udara nasional, pengelolaan industri penerbangan kelihatan kurang rapi ya, kalau nggak boleh pakai istilah amburadul nanti banyak yang marah. Kurang rapi. Kurang rapi misalnya begini, penggunaan airport aja. Pada waktu Soekarno-Hatta begitu tumbuh pesat, itu didimin aja tanpa respon. Begitu ada delay yang mencapai 10-12 jam baru kaget, terus dengan enak aja pindahin aja ke Halim. Ya. Padahal Halim itu adalah pusat pertahanan udara nasional. Halim itu adalah restricted area, itu adalah daerah terbatas. Dengan enak aja dibongkar menjadi public area, ya bisa dibayangkan. Kenapa? Sekali lagi, itu keputusan fragmented ya dari masing-masing stakeholder penerbangan itu sendiri-sendiri, tidak tergabung.
Tidak ada dewan penerbangan yang memasaknya terlebih dahulu sebelum menjadi satu kebijakan nasional yang bisa diimplementasikan sesuai dengan kepentingan nasional. Ya, kepentingan nasional itu apa sih? Orang juga bilang, apa sih itu kepentingan nasional? Semua orang bilang kepentingan nasional terus boleh masuk ke tempat orang lain seenaknya aja. Nggak bisa. Kepentingan nasional, national policy atau national interest sebuah negara itu sederhana. Dia terbagi dua, apa? Yaitu sebuah aspek dari national security dan aspek yang kedua adalah national prosperity untuk kesejahteraan, keamanan nasional dan kesejahteraan. Seberapa besar sebuah negara memberikan perhatian terhadap national security dan seberapa persen terhadap national prosperity, ya, itu yang disebut national policy atau national interest, ya. Itu yang menjadi kebijakan nasional dan itu harus dimasak, itu harus diolah. Nggak bisa setiap kementerian kemudian mengeluarkan kebijakannya sendiri-sendiri, dan itu yang sekarang kita tengah menikmatinya, ya. Kegaduhan-kegaduhan yang timbul dan akan timbul terus, Pak, akan timbul terus. Kenapa? Karena itu penanganannya tidak terpadu, ya. Nah, contoh ya, kalau saya perlu kasih studi kasus dalam hal ini. Amerika, ya, itu negara superpower. Pada tahun 2000-an dia superpower karena nggak ada lagi negara lawannya NATO, nggak ada lagi. Superpower itu Amerika. Pada tahun 2001 terjadi 9/11, ya, tragedi 9/11 dan serangan teroris. Amerika itu adalah sebuah negara besar yang kuat, yang superpower, dan dia mengalami dua hal yang sangat fatal dan sangat memalukan dan sangat menjatuhkan martabat bangsanya. Yang pertama pada tahun 41, ya, dia diserang oleh armada udara Angkatan Laut Kerajaan Jepang di Pearl Harbor. Ya, korbannya banyak sekali, konyol lah, dia marah sekali. Pearl Harbor adalah titik tolak Amerika yang marah, kemudian dia membangun kekuatan perang dengan slogan Global Vigilant, Global Reach, Global Power. Ya, dia membangun itu tahun 41. Kemudian Perang Dunia Kedua selesai, tahun 47 mulai ada Perang Dingin. Amerika versus Uni Soviet, NATO versus Pakta Warsawa. Ya, itu terjadi perlombaan senjata, adu modern, senjata menjadi semakin canggih. Setelah 41 itu Amerika marah, dia ngebom Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah dan Perang Dunia Kedua selesai. Tahun 45 negara di dunia ini damai. Tetapi 47 terjadi Perang Dingin. Tetapi 60 tahun setelah tahun 41, tahun 2001, itu Amerika mengalami lagi surprise attack yang paling konyol sepanjang sejarah negara Amerika. Bagaimana sebuah negara yang terkuat di permukaan bumi ini bisa kecolongan. Dia memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap international aviation safety. Dan dia kecolongan di national aviation security. Ya, menara kembar ambruk, Pentagon dilabrak, Gedung Putih untung nggak kena, tapi ada heading pesawat yang ke situ. Itu luar biasa, 9/11. Akhirnya, ya, dari review 9/11 itu, Amerika membentuk birokrasi baru yang namanya Department of Homeland Security. Ya. Dan dia membentuk kemudian, walaupun sudah punya Federal Aviation Administration, dia membentuk namanya TSA, Transportation Security Administration. Dan dia merestructuring, ya, air traffic control systemnya dengan membangun Civil Military Air Traffic Flow Management System. Itu adalah studi kasus kalau kita melihat, kalau kita abai terhadap kedaulatan negara di udara. Bagaimana sebuah negara yang superpower, yang kekuatannya mbahnya kuat di dunia ini, bisa kecolongan oleh teroris. Pada waktu Pearl Harbor dia tenang aja, dia kecolongan, tapi dengan enteng dia tahu, karena itu serangan itu datang dari luar, dia tahu serangan itu datang dari Jepang, dia sikat aja Hiroshima Nagasaki, selesai. Tapi 2001 dia nggak tahu, yang nyerang siapa dia nggak tahu, dan yang nyerang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan para pilot kamikaze itu flying school-nya di Amerika. Bagaimana kekonyolnya luar biasa 9/11 itu luar biasa. Itu sebabnya review dari 9/11 itu nggak selesai-selesai. 10 tahun setelah 2001, Amerika baru bisa membunuh Osama bin Laden.
20 tahun ya tahun 2021 dengan putus asa Amerika dan pasukan sekutu itu mundur dari Afghanistan. Kita pernah dengar kan from Taliban to Taliban. Karena dia nggak tahu, dia berhadapan dengan non-state enemy. Apa itu semuanya? Artinya dia tidak mampu atau dia kecolongan dalam menjaga kedaulatan negara di udara. Nah, balik lagi, Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang menyerah, Perang Dunia Kedua usai, dan itulah momentum Indonesia bisa merdeka. Jadi kita harus belajar dari sejarah. Indonesia ini lahir dari pengertian, dari pemahaman, dari satu kajian pentingnya wilayah udara nasional, Pak. Dan itu sekarang muncul lagi. Dan kita akan muncul terus, Pak. Selama apa? Selama tidak ada strong leadership dan high-tech management. Selama tidak ada unity of command dalam mengawal kapal besar yang bernama NKRI ini. Itu Pak mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, terima Mbak, kasih. Mbak Moderator, ini penjelasan Pak Cepi ini kan sangat komprehensif. Mudah-mudahan panitia Betul. merekam ya. Kami perlu itu karena ini persoalan serius dalam bangsa ini, supaya kita bisa resonansinya menggema, kita bisa ada gerakan kolektif untuk mencegah, paling tidak antisipasi ke depan. Ini sangat jelas betul, gampang diterima gitu, Pak Cepi. Saya doakan Pak Cepi sehat selalu, sukses selalu, dan terus mengawal kita. Meskipun Bapak sudah pensiun, tapi kan dalam tentara itu tidak ada the soldier never die, tidak pernah pensiun. Terima kasih Pak Cepi. Baik, terima kasih. Saya retired but not expired. Mantap. Betul. Dan memang sangat terasa juga Bapak semangatnya masih menggebu-gebu hingga saat ini, Bapak. Betul. Terima kasih juga kepada semangatnya tinggi buahnya. Ya. Ya, terima kasih juga kepada Bapak penanya. Berkat pertanyaan Bapak juga tadi kita mendapatkan ilmu yang jauh-jauh lagi lebih komprehensif dari Bapak Cepi. Dan mohon izin Bapak, betul Bapak Cepi, karena memang kami yakini bahwa isu yang kami angkat di Ngopi Stuput ini, dan juga kami juga sangat beruntung bisa mengundang Bapak berbagi ilmu dan meluangkan waktunya untuk kami semua. Jadi kami tidak ingin melewatkan sedikit ilmu pun dari Bapak. Untuk itu izin Zoom ini telah direkam dari awal dan nanti akan di-post, akan diunggah di YouTube Juris Polisi Institute Bapak. Jadi mohon nanti Bapak-bapak peserta boleh mendengarkan kembali apabila ada poin-poin penting yang belum sempat tercatat, karena tentu saja tadi banyak sekali dan padat sekali ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat baru, khususnya bagi saya dan mungkin juga baru bagi teman-teman yang ada di Zoom ini. Oke, selanjutnya saya juga persilahkan kepada satu penanya lagi ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri. Ya, dengan Bapak Bayu, silahkan. Ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cepi, mohon maaf sebelumnya, selamat siang. Mohon izin, saya Bayu dari Maritim Entusias. Ini saya ada beberapa poin yang saya mau tanya. Sudah diganti. Iya. Sudah dibeli ya nanti. 2 kali ya Pak. Halo? Ya, halo. Ya, lanjutkan Bapak. Didengar suara saya? Oh ya. Maaf Pak Cepi, saya ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Ini kan silakan. Kita di Indonesia yang luasnya hampir melebihi Rusia atau sama mungkin dengan Rusia itu mempunyai 3 alki ya Pak. Alki 1, alki 2, dan alki 3. Alki 1 ada di wilayah barat, alki 2 di tengah, dan alki timur ada di Halmahera sampai ke Merauke ya Pak, alki 3-nya. Nah, ternyata di ketiga alki ini ada 3 bandara private yang sama ini Pak. Pertama, alki 1 itu ada di Riau Pulp and Paper punya Sukanto Tanoto. Itu dikuasai nama PMA ya Pak, itu perusahaan asing jatuhnya. Dan alki 2 itu jatuhnya di IMIP, dan alki 3 itu di Halmahera. Waduh siapa? Lupa saya. Pokoknya bandarnya ada di Halmahera. Itu juga perusahaan asing ya Pak, di swasta. Dan ini saya yang mau
pertanyakan adalah di ketiga bandara ini ternyata kan menguasai 3 alki secara keseluruhan di Indonesia. Nah, adakah di perjanjian yang saya tidak tahu nih tentang batasan penggunaan surveillance, remote sensing atau radar, karena kan itu bagian dari keterbukaan ya Pak, kalau semua itu dikuasakan oleh swasta Pak. Karena kita nggak bisa membatasi jangkauan range radar yang bekerja di bandara, misalkan altitude-nya berapa, proximity-nya berapa, range-nya berapa, kan kita nggak bisa tahu itu mereka menggunakan radar semacam apa gitu Pak. Itu kan juga mengganggu, mereka bisa meremote atau mengcapture titik lemah wilayah-wilayah di Indonesia ya Pak. Terus pertanyaan keduanya, kenapa dulu zaman dahulu PSN seperti Krakatau Steel, seperti PLN dan PGN atau gas itu kan masuk proyek strategis nasional, tapi tidak diberikan fasilitas serupa seperti bandara private seperti yang sekarang kita ramaikan, Pak. Terus terakhirnya saya mau bertanya soal FIR, Pak. Apa benar yang tadi Bapak jelaskan, FIR yang ada di Singapura itu kembali dikuasai oleh Singapura, bukannya sudah dikembalikan ke Indonesia ya Pak, pas zaman SBY Pak? Itu aja sih Pak, mohon maaf sebelumnya, karena FIR juga kan bagian dari pertahanan Indonesia ya Pak. Soalnya kita punya pengalaman menginvasi Australia juga kan, secara diam-diam itu juga sebuah prestasi yang sebenarnya prestasi menurut saya Pak, lewat TU BIR-nya ngirim makanan kaleng ke Australia. Jadi kita sekarang bukannya menginvasi, kita diinvasi secara diam-diam oleh perusahaan swasta-swasta ini Pak, malah di 3 alki sekaligus lagi gitu Pak. Itu aja sih Pak Ceki, ya Pak Cepi, mohon maaf selalu berantakan, mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Bapak. Mohon izin mau langsung dijawab. Ya, kalau kita berbicara tentang pengelolaan udara, ya, kalau kita berbicara tentang penerbangan, kita berbicara tentang pengelolaan wilayah udara nasional, yang kemarin baru disahkan tuh undang-undangnya. Saya nggak tahu juga tuh undang-undangnya tidak mencantumkan hal-hal yang saya lihat khususnya sangat penting ya, tapi tidak muncul di situ. Peraturan yang ada itu sebenarnya sudah cukup, ya, sudah lengkap. Semua pergerakan di udara, ya, terutama pergerakan penerbangan sipil, ya. Penerbangan itu ada 2, ada civil aviation, ada military aviation. Military aviation itu terdiri dari divisi udara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan ujung tombaknya adalah Angkatan Udara yang bertugas menjaga kedaulatan negara di udara. Civil aviation itu terdiri juga dengan banyak, ada penerbangan olahraga, penerbangan ini, itu, dan sebagainya, tapi penjurunya adalah civil aviation komersial. Khusus untuk komersial ini, semua negara anggota PBB berada di bawah koordinasi International Civil Aviation Organization yang harus patuh dan taat pada Civil Aviation Safety Regulation atau CASR. Jadi secara regulasi semuanya sudah mapan. Nah, sekarang bagaimana di kita? Itu secara internasional ya. Secara nasional bagaimana? Jadi udah banyak tadi saya sampaikan kelemahan-kelemahan di kita mengelola secara nasional. Intinya adalah concern terhadap national defense system. Ya. Kuncinya adalah bagaimana kita mengelola sistem pertahanan keamanan nasional. Di negara-negara maju, sistem pertahanan keamanan nasional itu dituangkan dalam sebuah dokumen yang biasanya disebut sebagai buku putih atau white paper.
White paper ini penjurunya adalah defense white paper, kemudian di bawahnya atau diikuti sejajar dengan itu tentang ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Ya. Contoh sederhana dari bagaimana mengelola sistem pertahanan nasional adalah Australia. Tadi disebut kita seliwer-seliwer di atas Australia, itu kan pada persiapan Trikora dulu. Jadi Australia sangat traumatik. Ada kebijakan Indonesia ketika Trikora, Dwikora, dan tim-tim. Ya. Kita dicap dalam tanda petik sebagai negara yang ekspansionis. Ya. Kita membangun kekuatan yang ugal-ugalan pada waktu Trikora. Ya. The strongest armed forces, the strongest air force in the southern hemisphere pada waktu itu adalah Indonesia. Dan Australia belum memiliki sistem pertahanan yang canggih pada waktu itu. Sehingga banyak cerita-cerita, kita bisa terbang di atas Darwin seenaknya aja dan sebagainya. Tetapi intinya Australia melihat Indonesia sejak Trikora terutama, kemudian Dwikora dan tim-tim itu sebagai potensi ancaman, ya, potential threat. Itu sebabnya langkah pertama Australia membangun sistem pertahanan keamanan nasionalnya itu terlihat sekali sejak Trikora. Dia mulai menuangkan dalam sebuah buku putih namanya Australian White Paper. Mengapa Australia harus membangun dan menuangkan sistem pertahanan dalam sebuah white paper? Karena Australia sekali lagi dia traumatik dengan Trikora, Dwikora, dan tim-tim. Ya, dia merasa terganggu. Dia merasa tidak nyaman lah paling tidak dengan Trikora, Dwikora, dan tim-tim. Itu sebabnya dia menyusun buku putih, ya, Australian White Paper. Yang leading edge-nya, yang penjurunya, yang frontlinernya adalah Defense White Paper. Dia nggak main-main, dia luar biasa Defense White Paper itu. Bahkan rumusan Defense White Paper yang disusun oleh Paul Dibb sehingga dikenal sebagai Dibb White Paper itu dilatihkan, dibikin exercise, Australian National Security Exercise. Dia melatihkan itu pada tahun 89 menjadi the biggest Australian National Exercise ever, yang terbesar yang pernah dilakukan. Judulnya adalah Kangaroo 89. Ya, pernah dengar dulu Kangaroo 89. Saya waktu itu diundang sebagai observer dari Indonesia. Angkatan Darat pada waktu itu Kolonel Tiasno, Angkatan Lautnya Kolonel Soekarjo, dan Angkatan Udaranya Letkol Capi Hakim. Kita bertiga diundang sebagai tamu, sebagai observer Kangaroo 89, the biggest ever national security exercise di Australia. Skenarionya adalah ada ancaman serangan dari sebuah negara yang bernama Kamaria di utara Australia. Pada waktu itu kita tersinggung, kita protes. Pasti Kamaria ini maksudnya Indonesia kan, kita sensitif dalam hal itu, kita protes. Dan protes itu diterima oleh Australia dan mereka merubah skenarionya, bukan ancaman dari utara, tetapi melalui utara. Ya, sambil dia memberikan catatan yang sebetulnya catatannya itu mengkuliahi, ngajarin kita bahwa Australia memang memiliki potensial ancaman dari utara. Ya, karena di selatan nggak ada apa-apa kecuali penguin. Ya, Selandia Baru itu kan bagian negara dia juga, Commonwealth country juga. Jadi dia bukan ancaman. Jadi ancaman Australia memang dari utara. Tapi oke lah, sebagai negara tetangga yang dekat,
dia menerima protes itu, dia merubah skenario Kamaria negara itu bukan dari utara tapi melalui utara, bukan from the north tapi through the north. Ya, itu satu catatan saja. Mengapa Australia perlu latihan? Ya, dia sangat takut sebetulnya kalau dia diserang. Ancaman cuma dari utara. Kenapa dia sangat takut? Karena penduduk Australia itu, padatan penduduk di Australia itu adalah di selatan dan di barat atau timur sedikit. Di utara itu relatif kosong. Ya, ada tapi kosong. Jadi dia perlu latihan. Kalau dia diserang dari utara tuh orang bisa dengan mudah kan masuk ke utara karena kosong. Itu sebabnya konsep pertahanannya dia menggelar namanya bare base konsep. Ya, pangkalan yang telanjang. Pangkalan dengan minimum kekuatan. Di Darwin, di Alice Springs, di beberapa tempat di sana. Itulah yang dilatihkan dalam Deep White Paper, ya, sistem pertahanan Australia. Itu yang dilatihkan. Bagaimana apabila terjadi eskalasi ancaman dari Kamaria melalui utara, dia harus bisa mensiagakan, ya, semua air base dan naval base dalam 1x24 jam. Artinya dia menggerakkan pasukan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pasukan cadangan dan lain sebagainya ke utara dalam kerangka waktu tertentu sesuai dengan eskalasi ancaman yang terjadi. Itu dilatihkan dalam Kangaroo 89. Bukan LATGAP ya, bukan latihan gabungan tentara, bukan. Latihan nasional. Kenapa dia bisa latihan nasional? Karena dia susun sistem pertahanan keamanan nasional itu sangat detail. Ya, kalau terjadi ancaman yang datang melalui utara, siapa yang harus bergerak? Tentara. Habis tentara apa? Cadangan. Habis cadangan apa? Ada lagi apa, pegawai negeri lah, apa yang dipersenjatai. Ada komponen-komponen rakyat semesta yang menjadi komponen-komponen kekuatan untuk menjaga ketahanan nasionalnya. Detail. Jadi setiap warga negara Australia tahu dia perannya apa kalau terjadi ancaman. Itu dilatih, bisa bayangin ya, itu dilatih. Contohnya, kita bertiga berangkat dari Jakarta, landing di Sydney kalau nggak salah, baru ke Canberra. Begitu kita landing di Sydney, udah ada yang jemput. Ya, oke, mohon maaf, nah, Australia sedang latihan perang-perangan, sedang latihan kewaspadaan nasional. Jadi Anda harus masuk ke satu ruangan untuk di-screening, katanya, untuk memastikan imigrasi, memastikan Anda itu bukan datang dari Kamaria. Kamaria itu negara ece-ece dalam skenario dia. Jadi imigrasi latihan, bea cukainya latihan. Ya. Jadi kita disuruh masuk ke suatu ruangan, pura-puranya kita diperiksa. Ya, itu dalam konteks kewaspadaan nasional, dalam konteks latihan Kangaroo 89, ya, National Security Exercise. Jadi semua latihan, bukan tentaranya aja. Itu sebabnya pergerakan pasukan juga menggunakan pesawat sipil, menggunakan kapal laut sipil, semua dikerahkan kekuatan nasional, ya, National Defense Power yang dilatih di dalam Australian Defense White Paper tahun 89. Judulnya Kangaroo 89. Setelah berselang waktu berlalu, pada tahun 2012 itu Australian White Paper itu diupdate, ya, diperbarui. Dia tidak diperbarui dengan rentang waktu 5 tahun, 10 tahun, enggak. Dia diperbarui sesuai dengan eskalasi geopolitik, eskalasi perkembangan dunia. Kenapa 2012? Karena pada waktu itu Australia mengkaji tentang global economic growth yang shifting dari Atlantic to Indian and Pacific Ocean. Ya, pertumbuhan ekonomi dunia itu berpindah dari wilayah perairan Atlantik ke wilayah Indo-Pasifik. Dan salah satu primadona kemajuan ekonomi itu adalah transportasi udara.
Dan itu yang menyebabkan ramalan-ramalan sejak awal tahun 2000-an bahwa itu adalah simbol dari berpindahnya kemajuan global ke Asia. Jadi 2012 itu mereka mengupdate Australian White Paper dalam menyongsong Asian Century, dalam menyongsong abadnya Asia. Dia mengupdate itu. Dia memperbaharui Australian White Paper. Sekali lagi, Australian White Paper adalah sistem pertahanan keamanan nasional Australia yang implemented, yang bisa diimplementasikan. Bahwa apabila ada ancaman yang datang, maka dia harus mengerjakan A, B, C, D, siapa yang harus berperang, siapa yang harus jadi cadangan, semuanya secara detail. Yang saya sebutkan ini adalah korelasinya adalah kita belum punya, Pak. Ya. Kita udah bikin beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar bikin juga buku putih pertahanan, tetapi buku putih pertahanan itu belum dijabarkan secara detail. Ini juga ada pengertian yang keliru ya. Kalau kan sistem defense itu kan rahasia. Enggak, Pak. Saya belajar pada waktu update Australian White Paper, itu mereka bikin workshop 1 minggu. Kebetulan saya juga diundang. Yang bersama saya itu ada Agus Wijoyo, ada Profesor Yan Yani, dan ada bekas duta besar Indonesia di Australia pada waktu itu, almarhum. Di situ saya baru mengetahui bahwa Australian White Paper itu ada 3 lapis. Lapis pertama adalah harus disebarluaskan, harus dipublikasikan ke dalam bagi warga negara Australia, sehingga tahu bahwa apabila negara dalam ancaman dia harus berbuat apa, keluar sebagai deterrent. Ya, itu lapis pertama. Lapis kedua dari Australian White Paper itu classified atau terbatas, pejabat-pejabat tertentu aja yang boleh mengetahui. Dan lapis ketiga dan keempat itu adalah top secret. Ya, tentu saja kekuatan pertahanan itu adalah rahasia negara. Jadi tidak selamanya buku putih itu, itu rahasia, nggak boleh dulu. Enggak. Buku putih itu harus disosialisasikan. Ya, ada lapis yang harus disosialisasikan. Yang pertama keluar sebagai deterrent, ke dalam sebagai pengetahuan warga negara untuk mengetahui apa yang menjadi tugas dia apabila terjadi ancaman terhadap negaranya. Jadi ada kesadaran berbangsa. Ya, ada wawasan kebangsaan di dalamnya itu. Ini yang kita belum terlihat di kita. Ya. Kembali lagi, bagaimana Australia membangun sistem pertahanan, kekuatan pertahanannya dengan titik tolak, traumatik, trikora, dwikora, dan tim-tim. Dia menyusun long-term strategic planning namanya. Ya, rencana strategis jangka panjang secara bertahap. Antara lain, dia membentuk rencana kontingensi seperti di Kangaroo 89, kemudian dia mengelola bare-base concept, kemudian juga dia membangun namanya JORN, ya, Jointly Over the Horizon Network Radar. Itu di Australia Utara, dekat Alice Springs. Over the Horizon Radar adalah radar yang bisa over the horizon. Ya, dia menggunakan lapisan ionosfer untuk memantulkan kembali sehingga dia bisa mendetek dengan radar itu sampai di utara Natuna. Bisa dibayangkan. Kalau kita mengikuti perkembangan itu, kita heran ngapain ya? Karena dia tahun 2000-an udah terinstall itu over the horizon radar di Australia Utara. Kita nggak mengerti kan. Tahu-tahu berapa tahun yang lalu kita dengar namanya AUKUS. Ya, pernah dengar ya? Pertahanan baru itu, AUKUS. Itu sejarahnya panjang lagi. Itu juga bagian dari bagaimana Amerika berusaha untuk mengelola balance of power, Western power di Indo-Pasifik, ya, dengan memunculkan isu-isu antara lain South China Sea misalnya. Ya, itu dampak dari 9/11 sebetulnya. 9/11 itu membuat anggaran pertahanan Amerika tuh kedodoran. Nanti ceritanya panjang lagi.
Tapi kembali lagi ke Australia, jadi ada AUKUS. Australia, Inggris, dan Amerika. Yang penting dalam AUKUS itu adalah ternyata Australia akan dilengkapi dengan nuclear power submarine, ya, kapal selam bertenaga nuklir. Pada waktu AUKUS dideklarasikan, itu ada 3 negara yang langsung spontan merespon. Yang pertama Perancis, karena dia marah kontrak kapal selamnya dengan Australia dibatalin. Yang kedua adalah Cina, karena Cina merasa AUKUS itu membangun kembali iklim perang dingin perlombaan senjata Timur versus Barat. Dan yang ketiga adalah New Zealand, karena New Zealand konsisten dengan nuclear free zone. Dia langsung membuat pernyataan keras yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengizinkan nuclear submarine milik Australia yang akan diterima dari Amerika masuk di perairan Selandia Baru. 3 negara itu dengan keras sekali. Dan tidak ada juga yang menganalisis di sini apa itu AUKUS itu. Kalau kita mendalami studi pertahanan, maka kita kemudian bisa sadar, ngapain dia bikin radar yang bisa mencakup sampai utara Natuna dari tahun 2000-an. Oh, ternyata itu adalah air cover bagi seliwar-seliwarnya nuclear submarine yang akan datang ke Australia dalam kerangka fakta pertahanan AUKUS misalnya. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya tidak atau kurang dibaca atau kurang dikaji bagi para pegiat studi pertahanan di negeri ini. Nggak bisa disalahin juga karena memang kita tidak memiliki ya think tank khusus yang formal, yang terdiri dari orang-orang yang kompeten, yang tugasnya memberikan masukan bagi pemerintahan negeri ini untuk bahan baku kebijakan di tingkat nasional. Tadi lagi, kebijakan tentang national policy dan national interest. Yang akarnya sebetulnya seberapa persen perhatian terhadap national security dan berapa persen terhadap national prosperity. Jadi sementara itu yang bisa saya berikan gambaran, jawaban yang tidak langsung dari pertanyaan saudara tadi, bahwa itulah sementara ini yang kita hadapi. Dan yang harus diingat adalah kemajuan teknologi sudah begitu fantastis ya, sehingga sulit bagi kita untuk bisa mengejarnya apabila kita tidak segera merubah taktik dan strategi kita dalam mengelola negeri ini. Ya, mau kemana sih negeri ini sebenarnya? Itu harus sesegera mungkin kita bikin rumusan-rumusan di tingkat strategis supaya kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Supaya kita tidak berhadapan lagi isu-isu Morowali, banjir di Sumatera, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu akar masalahnya adalah national interest dan national policy yang bersandar pada seberapa jauh kita memberikan perhatian pada national security dan seberapa jauh pada national prosperity. Itu harus dirumuskan di dalam buku putih. Demikian untuk sementara. Siap. Terima kasih Pak Cepi atas jawabannya. Tentu saja jawabannya sangat menarik, sangat komprehensif, Bapak. Mohon izin teman-teman semuanya, sebetulnya waktu kita sangat terbatas karena kita akan selesai di pukul 12 tepat. Mohon izin. Namun izin Pak Cepi, masih ada satu penanya, apakah berkenan untuk kita berikan kesempatan? Ada Pak Jihad Agil MK. Mungkin singkat saja, apakah boleh Bapak? Kita punya waktu 6 menit lagi. Ya, silakan. Boleh, silakan Pak Jihad Agil. Singkat saja mungkin Pak. Baik, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Ya, sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin bertanya kepada Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Pak Cepi Hakim. Mohon izin Pak, saya Jada Kusuma, izin bertanya terkait dengan tadi mengutip dari pendapat dari Idam Khalid, siapa yang mempelajari sejarah maka hidupnya akan punya pijakan dan arah yang jelas. Terkait dengan isu Marwali tadi Pak, mungkin izin tanya Pak ya, terkait dengan sejarahnya itu
awal mulanya itu bagaimana sampai berdirinya sebuah bandara dari pihak swasta. Dan yang kedua, Pak, izin Pak, apakah ada sistem perizinan bandara di Indonesia yang memiliki celah yang memungkinkan pihak swasta melakukan fungsi publik tanpa pengawasan memadai? Dan bagaimana semestinya prosedur di dalam perizinan bandara? Mungkin itu aja, Pak, untuk pertanyaannya. Mohon arahan dan bimbingannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jihad Agil. Dipersilakan Pak Cepi langsung saja untuk jawabannya. Serem banget namanya nih Pak Jihad. Jadi tadi di awal saya sudah sampaikan ya, pengelolaan penerbangan itu sangat jelas, ya, sangat loud and clear. Jadi mengenai bandara, mengenai apapun itu udah ada. Secara internasional ada International Civil Aviation Organization yang mengeluarkan banyak regulasi, antara lain Civil Aviation Safety Regulation. Dan di Indonesia pedomannya, salah satu pedoman utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Di situ sangat jelas bandara itu bagaimana, siapa yang kalau swasta bagaimana, begini, bagaimana, semua udah ada, semua udah jelas. Tapi sekali lagi, saya juga sudah sampaikan di awal tadi bahwa dalam dunia penerbangan yang sangat melekat dengan kemajuan teknologi, maka yang berbicara 3 hal. Disiplin yang tinggi, pengawasan ketat terus-menerus, dan hukuman efek jera apabila terjadi pelanggaran. Jadi sederhana sekali. Kenapa Morowali bisa begitu? Oke, dia memenuhi syarat nggak? Dia diawasi nggak secara terus? Setelah diawasi ada pelanggaran, dia dihukum nggak? Kalau 3 siklus ini tidak berjalan, apa aja bisa terjadi. Dan itu yang tengah kita nikmati sekarang. Ya. Jadi jawabannya sederhana seperti itu. Jadi kalau kita masuk dalam kegiatan penerbangan, kita harus disiplin. Tidak hanya harus disiplin, kita harus ada pengawasan yang ketat terus-menerus. Dan di dalam pengawasan itu apabila ada pelanggaran, harus ada hukuman efek jera. Kalau 3 siklus ini tidak berjalan, Morowali itu akan jalan terus. Besok ada Morowali lain, Mas. Kan terus begitu. Ya, saya kira jelas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cepi. Kita ada waktu 3 menit, Pak Cepi mohon izin. Karena ada satu pertanyaan menarik sebetulnya di kolom komentar, yaitu terkait orbit geostasioner atau GSO sebagai lanjutan dari posisi Indonesia dalam Deklarasi Bogota 1976, Pak Cepi. Apakah arah perluasan perlindungan sumber daya kita termasuk kedaulatan negara di bidang udara kita akan mencakup ke dalam GSO itu, Bapak? Mohon izin untuk pertanyaan terakhir. Ya, kedaulatan negara di udara, ya, secara internasional tidak ada batas limit, tidak ada. Untuk sementara yang dianut adalah 100 atau 120 km, kalau saya nggak keliru, artinya adalah di batas atmosfer, di mana pesawat terbang normal yang masih menggunakan oksigen itu tidak bisa terbang lagi. Itu untuk sementara dianut oleh komunitas internasional hukum udara dan hukum ruang angkasa. Kalau kita bicara tentang GSO, maka itu sudah ada organisasi kelompok negara-negara di bawah Khatulistiwa. Ya, GSO itu terbentang di garis Khatulistiwa karena itu adalah ketinggian yang ideal untuk menempatkan satelit sehingga relatif satelit itu sepertinya tidak berpindah karena dia bergerak sesuai dengan orbit bumi atau apa itu ilmu astrologi ya, ilmu keilmuan. Saya nggak menguasainya, tetapi intinya adalah kenapa GSO menjadi penting karena di titik
atau di garis GSO itu, negara bisa menempatkan satelit sehingga satelitnya seolah-olah tetap. Makanya disebut geostasioner, orbit stasiun. Jadi dia tetap. Nah, ini merugikan bagi negara-negara yang berada di kolong equator, di kolong garis khatulistiwa. Kenapa merugikan? Karena walaupun dia tidak berdaulat di GSO, tetapi apabila terjadi apa-apa, maka itu akan jatuh ke negeri dia. Ya, istilahnya sampahnya itu akan diterima oleh negara-negara di bawah equator, di bawah khatulistiwa. Jadi saya pernah dengar dari Profesor Priyatna, ada kelompok negara di bawah garis khatulistiwa yang berkumpul membentuk organisasi yang mengusulkan ke sidang umum, ke sidang ke PBB, ke forum PBB untuk memberikan perlindungan bagi negara-negara yang berada di bawah garis khatulistiwa yang menjadi tempat orang masang satelit di situ. Karena itu membuat tidak nyaman, itu membuat banyak gangguan, antisipasi banyak gangguan apabila terjadi satelit-satelit banyak sekali dan sampah-sampahnya itu akan jatuh di negara-negara under equator country namanya. Jadi itu kalau kita bicara tentang GSO. Cukup saya kira ya. Baik, terima kasih banyak Pak Cepi atas sesi wawancara dan juga diskusi yang begitu menarik. Tidak hanya komprehensif, namun juga membuka pemikiran-pemikiran baru bagi kita semua, khususnya para teman-teman jurisian, Bapak. Izin Bapak, teman-teman Jurispolis Institute itu kita menyebutnya jurisian, Bapak. Jadi karena kita sering mengadakan ngopi seruput, JPI, teman-teman juga sering hadir mengikuti Zoom diskusi kita, jadi kita menyebut teman-teman tersebut sebagai jurisian, Bapak, begitu. Salam juga Bapak dari tim JPI dan juga teman-teman jurisian, banyak yang menyampaikan salam, betapa mereka sangat terharu karena gembira bisa mendengar langsung perspektif Bapak, tidak lewat televisi tapi lewat Zoom, jadi terasa lebih dekat Bapak. Biasanya teman-teman melihat Bapak dari media-media nasional, dari televisi gitu, sekarang bisa satu ruangan Zoom. Jadi teman-teman menyampaikan terima kasih banyak, sekaligus tim JPI juga tentu saja sangat merasa bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Bapak Cepi Hakim atas waktu dan dedikasi yang diberikan kepada kita semua, terutama di tengah kesibukan Bapak di hari Minggu juga tentunya. Jadi kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dan bisa berdiskusi kembali dengan Bapak Cepi Hakim, mungkin dengan isu-isu strategis lainnya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, terima kasih. Izin Bapak, berikut cenderamata dari kami kepada Bapak berupa sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak karena telah meluangkan waktu dan juga ilmu serta pengalaman dan wawasan yang Bapak berikan untuk kita semua di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Mohon izin terakhir sebelum kita tutup, ada sesi dokumentasi terlebih dahulu Bapak untuk nanti kita upload di sosial media milik Jurispolis Institute. Pada teman-teman yang masih di dalam ruangan Zoom, agar menghidupkan kameranya untuk kita lakukan sesi dokumentasi. Panitia mohon dipersiapkan. Mohon izin Bapak Ibu semua, di hitungan ketiga boleh berpose, tampilkan posenya yang terbaik, senyum gitu. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai sudah ngopi seruput kita pada minggu hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa kembali di ngopi seruput minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Cepi kasih Hakim. Bapak Sehat Cepi. selalu Bapak. Sehat selalu Bapak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Cepi. Sama-sama, terima kasih. Salam Terima kasih sehat. atas semuanya. Salam sehat semua. Salam kami dari Mamuju, Sulawesi Barat. Sehat selalu, Baik, Pak. Bapak Ibu, izin saya akhiri Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.